Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan suami yang dimarahi oleh istrinya atau istri-istrinya? Berarti itu banyak, maksimalnya 4. Sebetulnya Kang Nurdin itu belum layak membahas ini, karena dalam mengamalkannya juga tidak sehebat guru-guru kita dan senior kita. Tetapi kalau pakai solusi, pakai rumus, itu rumah tangga tidak akan terasa terlalu berat. Rumus yang tentunya jadi satu yang sudah diamalkan oleh Kang Nurdin itu, bagaimana kita itu tidak terlalu berat, enjoy dalam menyikapinya, dalam melaksanakannya, asik. A-S-I-K itu apa A-nya? Kalau suami dimarahi oleh istri, A-nya alhamdulillah, harusnya bersyukur. Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah kasih sayang, itu anugerah, meskipun itu luarnya adalah luka. Maka dalam hikam itu ada bahasa anugerah dibalut luka. Kita alhamdulillah sebagai suami akan lebih meningkat, akan lebih berkualitas, akan lebih siap, lebih sabar, lebih tegar, lebih mantap dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kita akan semakin disiplin. Bersyukur untuk lelaki yang bojonya galak gitu. Harus bersyukur. Dan jangan cengeng. Bersyukur, hitung-hitung komandan kepada prajuritnya. Gitu. Tetapi tidak menghilangkan dan tidak keluar dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di poin-poin tertentu. Alhamdulillah. S-nya itu sebagai suami selalu introspeksi diri. Itu bagaimana, kenapa marah, jangan-jangan dalam mencari nafkah tidak benar atau kurang maksimal. Jangan-jangan dalam sholat berjamaahnya. Dalam sholat berjamaahnya itu terkadang malas atau tidak tahajud atau tidak membaca Al-Quran, karena memang yang namanya wanita suka yang rajin gitu. Jadi tugas kita itu harus rajin. Jadi selalu introspeksi diri, belajar evaluasi, itu tugas semuanya. Dan untuk laki-laki, para suami harus tahu juga. Kata guru Kang Nurdin, kalau rumah tangga ingin langgeng itu kita harus paham statement atau pernyataan ini. Hari ke-1 yang benar adalah istri. Yang hari kedua yang benar masih istri. Baru hari yang ketiga yang salah adalah suami. Silakan pahami. Kalau ingin rumah tangganya langgeng dan semoga sampai ke surga, kita dan anak istri kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. A-nya alhamdulillah, S-nya selalu introspeksi diri, dan I-nya ingat bahwa anak dan istri adalah amanah. Gitu. Mungkin dengan sebab istri memarahi suami itu akan menjadi satu sebab kesadaran bahwa mereka itu adalah amanah yang harus benar-benar itu diarahkan. Karena sangat berat tugas suami itu, bagaimana suaminya, anaknya dan istrinya itu dari dunia selamat sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mudah. Jadi rumah tangga bukan sekedar mencari nafkah, bukan sekedar itu healing atau piknik atau sendaguro, tapi suaminya, anaknya dan istrinya selamat, bahagia sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu I-nya. Ingat, istri itu adalah amanah. Dan K-nya kasih maaf yang sebesar-besarnya. Maksudnya maafkan mereka. Kan dalam Al-Quran seperti itu, maafkan. Gitu. Jadi seorang suami harus pandai dan mampu memaafkan istrinya dan anak. Gitu. Yang paling berat kan mengislamkan anak dan istri. Tetapi kalau ada yang bikin emosi,
bikin marah, bikin rudet, bikin pusing, maafkan mereka sambil diarahkan. Itu. Jangan dengan cara itu kasar, tapi dengan cara terbaik. Keras boleh, tetapi harus bijaksana. Harus bijaksana, adil harus, tapi bijaksana juga harus. Itu karena memang mereka juga itu punya perasaan. Sekali lagi, bersyukurlah untuk para laki yang bojonya galak. Suami akan lebih terjaga dari maksiat, terjaga dari melihat dosa dan maksiat, lebih terjaga dari perselingkuhan, lebih terjaga dan tertata apa yang dinamakan keuangan, lebih terjaga bagaimana setiap detiknya itu menjadi amal soleh. Itu dengan ketatnya istri atau bojo galak akan bisa tahajud, duha, membaca Al-Quran dan amal-amal soleh yang lainnya seperti itu. Tetapi di samping itu juga di zaman sekarang yang sulit itu seorang istri kepada suaminya itu menawarkan dirinya kepada suaminya. Kalau saya mau dipakai silahkan, alhamdulillah. Saya lagi santai, lagi tenang. Tetapi kalau AA sibuk, saya akan melanjutkan ibadah lagi. Kan itu ada dalam kitab buku dulu seorang waliyah. Waliyah itu kekasih Allah dari golongan istri. Jadi kalau dari wanita ada yang menjadi kekasih Allah namanya waliyah. Waliyah. Itu yang harus diamalkan oleh para istri. Coba menawarkan diri dengan penampilan yang begitu menggoda. Kalau perempuan penggoda itu yang berani maksiat itu berani dan habis-habisan dengan kecantikannya untuk maksiat. Kenapa seorang istri tidak berani habis-habisan seperti wanita penggoda kepada suaminya? Menawarkan diri itu, menawarkan jasa kepada suami. Kalau mau dipakai silakan, kalau tidak berdoakan saya supaya bisa istiqomah dan ibadah lagi. Itu sungguh luar biasa. Nah, kalau umpamanya yang dimarahi itu suami, umpamanya siapa yang salah? Suami. Yang salah adalah suami. Kalau kita kaji secara mendalam, diuji kebenarannya gitu, dilihat hakikatnya, yang salah itu suami, bukan istri. Yang salah itu suami. Kalau ada itu piring yang pecah umpama, yang salah suami, tidak bisa memanage. Kalau ada anak sakit, yang salah suami, bukan istri. Kalau umpamanya di rumah tangga itu air belum dimasak, yang salah suami. Jadi istri itu tidak salah dalam tanda kutip. Yang salah dalam segala hal itu adalah suami. Itu. Tetapi kalau balancing, sistem tawazun, adanya keseimbangan, tidak saling menyalahkan, justru saling memperbaiki dan saling melengkapi. Cek bahasa Sunda masyarakat kahoyong dina kebaikan, catatan dina kebaikan. Itu adalah solusi terbaik. Itu adalah cara terbaik dalam rumah tangga, saling introspeksi diri, saling melengkapi. Jadi kesimpulannya, coba rumus ini supaya rumah tangga lebih sakinah mawaddah warahmah, asik. A-nya alhamdulillah, S-nya selalu introspeksi diri, I-nya ingat istri dan anak adalah amanah, dan K-nya kasih maaf sebesar-besarnya, maafkan mereka dengan kebodohannya, dengan kehilafannya, dan tentunya yang paling besar salah adalah suami. Bukan untuk saling menyalahkan, justru saling introspeksi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan saling melengkapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.